menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu harus berdasarkan atau mengambil dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik yang kita dapat laksanakan dan diterapkan di sekolah itu. Nah, dari sini sebelum nanti kita membuat membuat keyakinan kelas, nah beberapa hal yang harus kalian pahami dulu sebelum membuat keyakinan kelas. Di sini, nih, bentarnya. Ini, jadi untuk kegiatan ini adalah membangun keyakinan kelas sebagai upaya penanaman budaya positif siswa di sekolah untuk kelas 5 SD Badawiyu 02. Jadi pada dasarnya untuk membuat keyakinan kelas itu harus kesepakatan warga kelas. Jadi tiap-tiap kelas boleh beda. Misalkan kelas 4 nilai-nilai yang akan disepakati bersama, akan dilaksanakan bersama itu seperti apa? Bebas. Karena setiap kelas itu memiliki kondisi-kondisi yang berbeda. Lalu bagaimana tahapan untuk membangun keyakinan kelas tersebut? Nah, yang pertama yang harus kalian pahami itu di sini ada pengantar, ya. Pengantarnya budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin positif. Tuh. Disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi KHD. Tahu KHD? Enggak. Dihajar lewat. Perlu kalian ketahui bahwa pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak dengan mencapai tuntunan kemerdekaan dalam belajar. Ini untuk pengantarnya budaya positif itu apa? Yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utamanya dari budaya positif ini adalah menerapkan disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Tuh, tujuan pendidikan saat ini. Nah, apa itu keyakinan kelas? Di sini lihat, keyakinan kelas itu adalah salah satu bentuk disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Lanjut. Ini apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Jadi intinya
belajar Pancasila itu harus dilatih, ditanamkan melalui pembiasaan yang menjadi budaya positif di sekolah. Apalagi kalau terutama di kelas. Jadi kalau di kelas sudah terbiasa, maka di lingkungan sekolah pun akan menjadi budaya positif. Tuh, lanjut. Mengapa perlu membuat keyakinan kelas? Bapak sebagai guru di sini perlu membuat suatu keyakinan kelas karena sebuah keyakinan yang dibuat bersama-sama anggota kelas antara guru bersama murid-murid itu diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau disebutnya motivasi intrinsik. Jadi diharapkan dalam keyakinan kelas itu kalian mempunyai motivasi. Motivasi tersebut harus muncul dari dalam diri. Ulah karena dititah, ulah karena disingsieunan. Tapi kalian harus menyadari bahwa tindakan yang baik itu harus dilakukan berdasarkan keinginan dalam hati, dalam diri sendiri. Oh, bahwa saya itu harus seperti ini. Bagaimana bersikap kepada orang lain, bagaimana bertindak di dalam kelas. Itu. Jadi itu tujuan mengapa perlu membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, karena kalau keyakinan kelas itu kan berdasarkan keyakinan, maka akan lebih mendorong motivasi dalam dirinya. Jadi bukan karena pengaruh dari luar, tapi dari dalam. Itu yang bermotivasi ini. Nah, jadi yang pertama ciri-ciri keyakinan kelas itu perhatikan, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian ciri yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal terbuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Jadi kalau universal itu berlaku untuk semua orang. Elek beda agama, mau beda status sosial, suku dan lain-lain, tetap kebaikan tersebut berlaku. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan universal untuk semua orang. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, tetapi agar mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas, maka cukup antara 4 sampai 8. Nanti kita akan buat keyakinan kelas 5 ini dengan hasil musyawarah, hasil kesepakatan bersama. Dan keyakinan kelas tersebut harus disepakati, harus ditandatangani. Siswa yang menandatangani dari keyakinan kelas yang dibuat, terus dan harus dilaksanakan. Nanti kalau ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang dibuat, maka akan diambil tindakan restitusi. Oke, kalau ada yang melanggar akan direstitusi. Seperti yang kemarin contoh kan waktu SD sama siapa? Dewi, itu contoh restitusi. Lanjut, bagaimana cara merumuskannya? Pertama, siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kan nulis, semua siswa menulis apa sih nilai kebaikan yang perlu dilakukan di kelas. Tuh. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Oke? Saat siswa menuliskan, kemudian diulas oleh guru, mana yang termasuk nilai-nilai kebaikan, mana yang tidak. Nah, kemudian yang ketiga, guru dan siswa memilih. Kan ini siswa banyak, ada 30-an lebih. Sedangkan keyakinan kelas itu tadi disebutkan jangan
terlalu banyak. Berarti harus dipilih antara 4 sampai 8 nilai kebaikan. Yang utama yang bisa yang sanggup kalian laksanakan. Jadi kalau tidak sanggup mah jangan dulu, nanti kan ada revisi tiap waktunya. Jadi mana yang paling pokok dulu lah. Selanjutnya, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Jadi dari keyakinan tersebut dibuat suatu kalimat yang positif. Contoh, misalkan nilai keyakinan anak tanggung jawab. Berarti seluruh siswa harus melaksanakan tanggung jawab. Itu kan contoh kalimat positifnya. Itu kalimat positifnya. Yang kelima, mengecek semua kesepakatan yang dibuat. Kemudian kalau sudah dicek semuanya sudah sepakat, setuju, maka di akhirnya keyakinan kelas itu ditandatangani oleh seluruh siswa. Kemudian nanti dibuat dalam bentuk poster, ditempel di kelas. Poin-poin yang harus kalian lakukan tentang keyakinan kelas itu apa saja, nanti ditulis atau dipajang di dalam kelas. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Secara pengertian di sini ya. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, oleh setiap orang. Ayo perhatikan. Nilai tersebut bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang, lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang setiap orang. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan muncul motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Motivasi dalam diri akan terbangun sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam diri itu untuk mencapai tujuan yang mulia sesuai yang diinginkan. Itu pendapat Diana Gosen tahun 1998 di dalam bukunya, bahwa motivasi itu akan muncul dalam diri seseorang kalau orang tersebut meyakini bahwa hal tersebut adalah hal baik dan hal yang dianggap memiliki tujuan yang mulia. Jadi terburu dititah-titah, lamun dirina menyadari hal itu baik, hal itu penting, hal itu bermanfaat, maka tanpa disuruh juga akan melakukannya. Tuh, nah, jadi harus muncul dalam diri, harus ada motivasi diri. Nah, selama ini kan kebanyakan di sekolah, kalau peraturan kelas itu kan kebanyakan siswa tidak melakukan hal negatif itu kan karena takut dihukum, karena takut nilainya jelek, karena takut tidak banyak teman. Nah, hal-hal tersebut itu atau bisa juga karena ingin memperoleh perhatian, penghargaan. Hal tersebut itu dianggap sekarang ini kurang sesuai atau tidak tepat, makanya harus dibangun adanya keyakinan bahwa lanjut. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia seperti yang tercermin dalam tujuan pendidikan saat ini, yaitu membentuk siswa-siswa yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Ada berapa nilai profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada mereka dan berakhlak mulia. Itu karakter yang pertama. Yang kedua, mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan
lagu bisa luar dari lagu mah di papantes. Memang hal yang pertama mah yang paling utama nilai-nilai yang harus ditumbuhkan itu yang pertama jelas ini masalah sifat religius agama yang utama mah berakhlak mulia, beriman, bertakwa dan mengenai jiwa. Itu. Tapi kan itu lagu mah supaya menang lagunya karena diacak. Sekarang tugasnya kalian mencatat nilai-nilai kebajikan yang dianggap kalian itu berbuat apa nilai baik terus bisa dilaksanakan oleh semua orang di kelas ini. Kemudian ya nanti hasil ini hasil tulisan kalian ditempel dulu di papan tulis terus nanti dipilah-pilah. Kalau sudah sepakat semuanya nanti dibuat poster kemudian ditandatangani oleh siswa dan guru.